Udara terasa berat, kental dengan aroma dupa dan sesuatu yang tak terucapkan. Kita berada di Jawa Timur Indonesia. Di sini, diselimuti kabut dan legenda, terletak Gunung Kawi. Ini memang sebuah gunung, tapi juga sebuah tempat suci. Tempat yang penuh kekuatan, dan beberapa orang bilang gerbang ke alam lain. Peziarah datang mencari berkah. Yang lain didorong oleh keputusasaan mencari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Mereka mencari kekayaan melalui ritual kuno terlarang. Inilah misteri Gunung Kawi, tempat bisikan kekayaan dan bisikan peringatan menari-nari bersama angin. Gunung Kawi bukan untuk penakut. Gunung ini menguji batas kepercayaan. Di sini, batas antara kenyataan dan supranatural menjadi kabur. Cerita tentang keajaiban gunung ini dibisikkan, diturunkan dari generasi ke generasi. Beberapa orang menganggapnya hanya cerita rakyat. Yang lain lebih tahu. Mereka telah melihat buktinya di balik bayang-bayang. Mereka telah merasakan kehadiran kekuatan tak terlihat, dan mereka tahu harga ambisi bisa sangat mahal. Selama berabad-abad, Gunung Kawi telah menjadi tempat ziarah. Orang Tionghoa Indonesia khususnya percaya pada makna spiritualnya. Mereka datang mencari berkah Eyang Sojo. Beliau adalah sosok yang kuat, seorang bangsawan yang konon telah mencapai kekayaan besar. Makamnya ditandai dengan monumen yang menjulang tinggi menjadi pusat pemujaan. Peziarah meninggalkan sesajen berharap mendapatkan kemakmurannya. Mereka berdoa untuk keberuntungan, untuk kelimpahan, untuk kehidupan yang bebas dari kekhawatiran finansial. Tapi daya pikat gunung ini melampaui kepercayaan tradisional. Ada orang-orang yang datang mencari berkah yang berbeda. Jalan pintas menuju kekayaan. Mereka tertarik pada bisikan pesugihan, ritual ilmu hitam yang menjanjikan kekayaan dan kesuksesan dengan imbalan harga yang mengerikan. Beberapa didorong oleh keputusasaan, yang lain oleh keserakahan. Mereka rela mempertaruhkan jiwa mereka demi janji harta duniawi. Ritual pesugihan Gunung Kawi diselimuti kerahasiaan, dibicarakan dengan suara lirih, tersembunyi dari mata orang awam. Setiap ritual itu unik, disesuaikan dengan keinginan pencari dan tuntutan roh yang mereka panggil. Beberapa melibatkan persembahan makanan, uang, atau bahkan hewan. Yang lain membutuhkan pengorbanan yang lebih jahat. Ritual yang paling terkenal konon melibatkan pemanggilan roh monyet. Roh monyet konon dapat memberikan kekayaan yang tak terbayangkan, tapi harganya mahal. Mereka yang berani membuat perjanjian dengan makhluk itu harus siap untuk mempersembahkan sesuatu yang berharga sebagai gantinya. Anggota tubuh, orang yang dicintai, atau bahkan nyawa mereka sendiri. Dan itu pun belum ada jaminan keberhasilan. Roh-roh itu berubah-ubah, mudah marah. Mereka tidak bisa dianggap remeh. Malam tiba di Gunung Kawi, dan udara semakin dingin. Bayangan memanjang dan semakin dalam, menyembunyikan lebih dari yang mereka ungkapkan. Inilah saat gunung benar-benar hidup. Tabir antar dunia menipis, dan roh-roh bergerak. Makam-makam yang tersebar di lereng gunung tampak berdengung dengan energi tak terlihat. Masing-masing seperti portal ke sisi lain. Di antaranya berdiri pohon Dewandaru. Cabang-cabangnya keriput dan kuno. Konon, pohon Dewandaru adalah rumah bagi roh yang kuat. Beberapa percaya itu adalah entitas yang baik hati, pelindung gunung. Yang lain berbisik bahwa itu adalah penjaga gerbang, menjaga rahasia ritual pesugihan. Apapun kebenarannya, pohon Dewandaru adalah tempat kekuatan yang nyata. Berdiri di bawah cabang-cabangnya membuatmu merinding. Ini adalah pengingat bahwa kamu tidak sendirian. Banyak cerita tentang pertemuan dengan hal-hal supranatural di Gunung Kawi. Peziarah berbicara tentang cahaya aneh, suara tanpa tubuh, dan sekilas penampakan sosok bayangan. Beberapa melaporkan diikuti oleh kehadiran tak terlihat, langkah kaki mereka bergema melalui keheningan. Yang lain telah menyaksikan peristiwa yang lebih meresahkan. Ada kisah tentang hewan yang bertingkah aneh. Mata mereka bersinar dalam gelap. Salah satu kisah mengerikan menceritakan tentang sekelompok pendaki yang menemukan sebuah ritual yang sedang berlangsung. Mereka menggambarkan melihat seorang pria.
Wajahnya terdistorsi dalam topeng ketakutan dan ekstasi, mempersembahkan korban kepada entitas tak terlihat. Ketakutan, mereka melarikan diri. Jeritan pria itu bergema di telinga mereka. Sampai hari ini, mereka menolak untuk membicarakan apa yang mereka lihat. Ingatan itu, kata mereka, terlalu mengganggu. Daya pikat kekayaan bisa membutakan. Itu bisa mendorong orang untuk melakukan hal-hal nekat, untuk membuat pilihan yang tidak akan pernah mereka pertimbangkan. Tetapi, mengejar kekayaan melalui pesugihan adalah permainan yang berbahaya. Roh-roh itu bukanlah dermawan yang baik hati. Mereka adalah penipu, yang senang dengan penderitaan manusia. Mereka yang membuat perjanjian dengan mereka, seringkali mendapati diri mereka terjebak dalam mimpi buruk buatan mereka sendiri. Kekayaan yang mereka peroleh mungkin berumur pendek, cepat menghilang seperti asap. Atau lebih buruk lagi, itu mungkin datang dengan biaya yang mengerikan. Orang yang dicintai mungkin jatuh sakit atau meninggal mendadak. Kecelakaan mungkin menimpa mereka. Kekayaan baru mereka menjadi kutukan, pengingat terus-menerus tentang harga yang mereka bayar. Dan pada akhirnya, mereka mungkin menghadapi sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada kemiskinan. Mereka mungkin menghadapi murka roh yang mereka panggil dengan sembarangan. Gunung Kawi berdiri sebagai pengingat yang nyata akan kekuatan kepercayaan. Ini adalah tempat di mana tradisi kuno dan kekuatan supranatural terjalin, di mana batas antara harapan dan keputusasaan menjadi kabur. Daya pikat kekayaan melalui pesugihan adalah godaan yang berbahaya. Ia memangsa orang-orang yang rentan, mereka yang putus asa untuk kehidupan yang lebih baik. Tetapi biaya sebenarnya dari jalan pintas semacam itu seringkali jauh lebih besar daripada yang dapat mereka bayangkan. Pada akhirnya, Gunung Kawi menawarkan kisah peringatan. Ini mengingatkan kita bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada harta benda, tetapi pada kekuatan karakter kita, kedalaman hubungan kita, dan pengejaran hasrat kita. Ini adalah pengingat bahwa beberapa jalan pintas tidak layak diambil, dan beberapa harga terlalu tinggi untuk dibayar.